bikin ini nih, ini lucu. Ini dan, lagi diminati gitu ya? Kayaknya sepanjang masa ini akan tren terus Ya, gitu. evergreen gitu. Semua brand juga ngeluarin model gini. Terus nggak di approve sampai setahun, hampir setahun deh gitu. Baru setelah itu gimana Mak, udah bikin ini aja. Yaudah deh, bikin deh katanya gitu. Akhirnya bikin tuh? Akhirnya bikin. Setahun dan loh? Best seller. Dan ternyata beberapa tahun. Itu, si produk itu best seller? Iya. Balik lagi di channel gua dari rumah ya, channel bareng-bareng sih sebenarnya, bukan channel gue. Ntar gue dimarahin sama produser gua. Ya, kali ini gua ada di satu tempat. Ini adalah background udah tahu dong, ada mesin jahit ya. Ada tas-tas gini-gini. Artinya kita ada di Pasar Senen. Kan. Ini adalah bengkel konveksi temen gue. Jadi dia ini bikin tas ya. Jadi sama bikin ini vest. Ini untuk versi militernya. Ini vest yang dipakai sama TNI. Ini ada mag pouch juga di belakang. Udah ada backpacknya. Bisa bawa laptop. Bisa bawa, ya kalau ini nggak bawa laptop sih kalau tentara ya. Iya nggak sih? Ya, ini udah ada buat tempat magasin. Mac. Ini untuk HT. Kayak ya itulah buat alat komunikasi. Nah, temen gue ini bikin usaha konveksi untuk bikin tas dan segala macam ini dari rumah, dan ini adalah bagian dari rumahnya dia. Gue nggak yakin sih sebenarnya, ya, tapi ini rumahnya dia bener, dan semuanya udah dikerjain dari lama. Gue pengen kok, Mbak Erina, ini baru mau dikenalin. Mbak Erina apa kabar? Silakan duduk Mbak. Nah, ini salah satu pelopor dari tas-tas yang ada di belakang ini. Salah satunya ini, by the way, ini Mbak Erina namanya ya. Dikenalin Mbak Erina. By the way, brandnya apa namanya? Brandnya namanya Salut. Salut. Kalau di Instagram tuh Salut Bag ya? Iya. Salut Bag. Itu udah berapa lama sih sebenarnya Mbak Erina bikin Salut Bag itu? Itu kita mulai dari 2008 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, awalnya kalau setahu saya waktu itu sama si Dharma juga kan sebenarnya, karena sama Nena juga bertiga kan. Nah, awalnya kan memang ada tas-tas militer kayak yang di ini, terus ini holster buat senjata, ini nih kayak gini-gini bikinnya ya gitu ya Mbak ya. Terus akhirnya merambah mendekat ke fashion juga. Kok bisa kepikiran sih Mbak fashion akhirnya gitu, kenapa? Nggak tahu, mungkin waktu itu udah kita udah militer terus, udah ini kayaknya fashion tuh pasti banyak yang minat deh, karena saya sendiri kan saya sama Nena itu juga suka gitu lihat tas kemo, tas apa. Iya gitu. sih, keren ya. Kok kita nggak bikin aja sih, kita kan bisa bikin sendiri. Coba deh gitu, yuk kita hunting bahannya gitu. Terus gitu kita cari bahannya, ketemu, coba deh ini pertama kita bikin gak usah banyak-banyak dulu, tes pasar aja dulu. Betul. Kita bikin tas ransel sama tas perempuan deh. Gitu. Yang kayak ini ya Mbak ya, yang di belakang ya, kayak gitu ya modelnya. Ya awalnya gitu, terus ternyata peminatnya tuh banyak gitu. Awalnya cuma dari teman ke teman, dari Instagram gitu. Terus mereka banyak yang mau, mulai kita jadi diseriusin lagi gitu. Tambah variasi, tambah macam-macam bahannya gitu, ya. Dan itu bener-bener dilakuin dari rumah ya Mbak ya? Iya. Itu yang hebatnya Mbak. Dan biasa kan gini Mbak, namanya juga punya usaha barengan bertiga. Itu kan 3 orang 3 kepala berbeda. Iya kan? Susah nggak sih nyatuin satu kepala itu? Nyatuinnya sih enggak ya. Enggak. Kita banyak diskusi. Gitu. Kalau ada model baru pasti diskusi ada kayak Karang Taruna diskusi. Ada yang umpamanya tipikalnya nih, Dharma nih sukanya tas yang gede gitu. Nena sukanya tas yang begini, yang kecil-kecil gitu, yang compact. Gitu. Kalau aku seneng ya lebih fungsional, medium, yang semuanya bisa masuk tapi nggak terlalu gede juga, kayak gitu. Tuh kan beda-beda. Tapi gimana cara mengakomodirnya itu loh yang akhirnya
gua pun juga udah sempet beli beberapa produknya dari Salut Bag. Waktu itu ada clutch. Iya. Clutch itu biasanya selalu cewek kan yang bawa clutch Iya. kan. Tapi sekarang Kita bikin dengan cewek. hebatnya Salut Bag itu bisa bikin clutch itu bisa dipakai sama cowok. Iya. Itu kan ya, Mbak ya. Wih, keren. Ini sebenarnya gini, gue masih pengen tahu lagi mulai dari cerita awalnya lagi. Sebenarnya si Dharma nih kita mesti panggil Iya, nanti ya. Dharma. Ntar kita ngobrol sama Dharma. Sama gini, yang namanya usaha dari rumah, bisnis dari rumah, apapun bentuknya itu, selalu ada kendala ya Mbak ya. Iya. Selalu ada resiko yang harus diambil. Nanti kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Nanti kita panggil Dharma ya Mbak ya. Iya. Oke, gimana? Keren kan gua? Cocok nggak? Wih, Cocok. ini Lakes Gilut, Laboratorium Kesehatan Gigi dan Mulut. Nah, salah satu produknya yang dibikin sama Salut Bag adalah ini clutch ya Mbak ya sebutannya ya. Ini clutch. Jadi tas yang bisa digenggam atau misalnya kayak gini gitu ya. Jadi bisa dilepasin kayak gini. Nah, model-model clutch itu sebenarnya banyak ya Mbak ya. Tapi ternyata sekarang dengan bahan yang camo, tactical itu keren juga. Iya. Iya kan? Nah, seperti tadi yang kita udah obrolin nih, yang namanya bikin usaha, mau sendiri, mau usahanya bareng-bareng punya partner, pasti selalu ada kendala. Seperti tadi, nyatuin 3 kepala, itu nggak gampang ya Mbak ya? Iya. Nah, dari bertiga nih, biasanya ini tips nih dari Mbak Erna. Mbak Erna. Mbak Erina. Erina atau Mbak R, panggilannya Mbak R. Mbak R, tips dari Mbak R. Biasanya kalau dalam nentuin nih, produksi sebuah tas, itu berapa lama komprominya bertiga? Nggak tentu juga. Mm-mm. Kalau umpamanya 3 kepala itu suka semua dengan modelnya, Mm-mm. langsung bikin. Langsung bisa jalan. Tapi kalau umpamanya ada yang nggak suka, biasanya bedanya karena Dharma laki, kita perempuan. Mm-mm. Jadi kita lebih sering klopnya gitu daripada ke Dharma gitu kan ya. Oh, Jadinya, beda pendapatnya gitu ya? Iya, Mm-mm. gitu. Jadi kita agak membujuk Dharmanya tuh suka. Keputusan akhir dari bertiga dalam soal kompromi harus ngikutin siapa? Ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya Dharma. Sebenarnya sih bukan karena cowok itu superior enggak ya, Enggak, tapi namanya usaha ya, kalau berpartner itu selalu harus ada kompromi. Ada cerita yang seru nggak sih selama berjalannya Salut Bag? Apa namanya? Jadi kayak yang kita bikin ini apa gimana gitu. Terus belum ketemu gitu loh. Pernah ada? Pernah, itu waktu kita mau bikin model Speedy, Mm-mm. itu kita tuh udah bilang, ini nih bikin ini lucu. Ini Dan, lagi diminati dan gitu ya? kayaknya sepanjang masa ini akan tren terus Ya, gitu, model evergreen Speedy gitu. gitu. Semua brand juga ngeluarin model gini. Terus enggak di approve sampai setahun, Mm-mm. hampir setahun deh gitu. Baru setelah itu gimana Mak, udah bikin ini aja. Yaudah deh, bikin deh, katanya gitu. Akhirnya bikin tuh. Akhirnya bikin Setahun loh. best seller. Dan ternyata beberapa tahun. itu si produk itu best seller. Iya. Dulu awalnya bikinnya udah model camo gini atau masih yang polos-polosan? Kemo. Justru Kemo. pertamanya kemo. Yang woodland ini ya, yang model woodland ya? Yang kayak woodland. Terus model yang mengkilat itu Terus ada yang apa namanya? Apa sih istilahnya kalau ini digital apa namanya? digital. Itu ya modelnya dari kayak gitu. Iya. Dan itu bener-bener best seller. Best seller selama beberapa tahun. Sekarang mulai restock lagi atau udah ada? Sekarang udah stop mau ganti model. Sekarang mau ganti model? Udah lama. 2020 udah ada model keluar baru atau belum? Apa kan gara-gara pandemi karena nih? COVID, Heeh. jadi orang turun ya, penjualan tas turun, jadi malah minatnya masker. Iya. Di Salut Bag itu juga bikin masker, gua sampai lupa loh. Nanti kita kasih lihat maskernya kayak gimana, karena waktu itu gue juga udah dapet sih, udah dapet sampelnya dari Dharma. Gue sih seneng banget ya, karena namanya kita YouTuber ya kan. YouTuber tuh pasti itu keuntungannya YouTuber. Waduh, Doni emang kampret Doni. Tapi ya gini ya, sekali lagi nih Mbak R, yang namanya usaha itu selalu ada kerja keras, selalu ada yang namanya gagal. Ya kan Mbak? Gimana Mbak Erna
Nena sama Dharma ngatasin kegagalan itu tuh gimana sih? Ngatasin kegagalannya. Kan biasa selalu ada trial and error ya. Ya biasanya sih kita untuk mencegah kegagalan yang banyak, yang besar gitu, kita nggak akan produksi banyak dulu untuk satu produk awal. Kita cuma bikin berapa versi, berapa warna, terus nanti lihat animonya, favoritnya orang itu warna apa yang model ini pada suka apa enggak, baru kita produksi ulang, restock contohnya kayak gitu. Nah, memang sih apalagi yang namanya konveksi ya, produksi seperti ini kalau misalnya kebanyakan nggak laku malah jadi overstock. Wih, ini cerita dari Salute Bag masih banyak karena ternyata perjalanannya udah panjang. Oke, gua mau ngecek lagi beberapa tas-tasnya. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak R. Ini Dharma lagi beli makanan, makanya dia belum nongol-nongol. Oke, Mbak R. Ya. Kita balik ngobrol lagi. Jadi tadi kita sempat ngobrolin Mbak R tuh di tengah-tengah gara-gara pandemi itu kan, terganggu dong. Ya. Produksinya apa segala macam. Terus tiba-tiba harus berpikir apa yang bisa dilakukan sama Salute Bag untuk bisa tetap produksi. Nah, salah satunya adalah ini nih. Inovasi, benar nggak Mbak? Ya. Ini masker yang bikin adalah Salute Bag dengan ini nggak jauh-jauh dari akarnya militer ya, kemo gitu-gitu. Ini bahkan ada yang warna-warna ini mengkilat ya. Ini ada warna ini gue banget nih. Ini gue banget. Iya. Hah? Enggak, warnanya saya udah ada di rumah, ya kan? Namanya YouTuber dikirimin sama Dharma buat dipromosiin, kita bantuin promosi. Tuh balik lagi ya Mbak Er ya. Kalau temen punya usaha jangan pernah minta gratis, ya. Nggak boleh minta diskon. Saya kasih timbal balik sebagai seorang yang katanya YouTuber, ya kan? Enggak, bisa aja. Mbak, sebenarnya ide pertamanya itu kan awalnya tadi Mbak Er sempat bilang bahwa bikin masker gara-gara mau baksos kan buat dibagi-bagi. Tapi ternyata booming juga. Terus akhirnya ya udah bikin terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, bahan-bahan dapetnya dari mana Mbak? Nyari-nyari bahannya. Karena kan ini macam-macam nih. Ini ada yang bahannya warna gini-gini nih, fashion banget. Akhirnya sekarang ini sampai waktu itu Dharma sama Mbak Er sama si Nena tuh nolak mau dipakai makan nyewes ini, ditolak, nggak bisa, nggak cocok sama makan nyewes katanya. Gitu kata. Nyari bahannya di mana Mbak? Bahan sih kita bisa kadang ada yang di Tanah Abang. Lokal ya Mbak ya bahannya? Mangga 2. Wih. Yang nyari bahan siapa? Dharma nih? Kita banyak. Juga Mbak Er juga? Masih di Jakarta, cuman ke Dharma suka ke Bandung, ke Jogja, nyari bahan. Itu bisa banget Dharma ya ke Bandung, ke Jogja bilangnya nyari bahan. Ke kota ini, dia. Dharma tuh padahal nggak nyari bahan di foto-foto. Kalau lihat Salute Bag ada model-model cowok pakai tuh Dharma. Gue ada foto gue di Salute Bag. Ada waktu lagi di Bromo ada gue pakai tas. Iya. Nah, terus ide apa lagi Mbak? Selama sekarang kan udah mulai balik perekonomian nih. Ada ide lagi nggak Mbak soal tas-tas, terus juga mau bikin masker lagi atau gimana Mbak? Ya karena ini udah mulai membaik ya, orang udah boleh keluar rumah. Ya. Gitu. Jadi kayaknya kita mau bikin tas yang mungkin bahannya plastik atau apa gitu. Yang tahan air gitu-gitu ya, Mbak. Supaya kalau umpamanya dia habis pergi disemprot desinfektan, udah tinggal dilap gitu, yang praktis. Tuh, inget ya. Lu dapat pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih. Mas, saya mau ngantar bahan. Iya. Mas ini Mas Doni mau minta dibikinin celana, baju, tapi dibikinin jas hujan. Mbak, emang bisa Mbak? Ini bahannya nanti kalau udah selesai ntar dulu. Celana, baju, terus jadiin jas hujan. Nggak kurang, bahannya nggak kurang Mas. Ada yang tebelan dikit nggak bahannya? Itu dia, air. Dia nggak bisa. Iya. Kok jaketnya ganti kuning?
Jadi udah. Mbak emang bisa bikin sebenarnya enggak. Mau sih sebenarnya kita kan bikin tas ya. Bikin tas Cuman udah nganterin bahan gitu ya. Coba aja deh. Iya Mbak, kalau misalnya tiba-tiba ada yang Mbak R, Dharma, Nena, gua mau dong dibikinin ini, gua mau bikin buat satu tim gua di kantor, bikin jas hujan yang kemo, diterima nggak Mbak? Kalau polanya kita bisa bikin, Diterima ya? Nah, Wih, tuh. Yang namanya kalau jas hujan kan simple ya, cuma cari yang modelnya bahannya. ponco gitu ya, Oh. set tinggal pakai gitu kan. Tinggal Bisa. contohnya dari mukena Mbak, Iya. ya kan? Mukena tuh bisa dicontoh dari itu, Iya. iya kan banyak. Kalau TNI kan pakai mukena punya tuh, Iya. setahu saya, iya kan, bener. Kalau bisa hari kerjain sih kerjain. Kerjain, iya. Mbak, tadi kembali lagi ke tas yang apa namanya bahannya itu anti air gitu ya, yang tinggal dibersihin pakai disinfektan. Itu rencananya akan seperti apa sih si bentuk tasnya? Backpack kah atau apa? Tapi Lebih ke- nanti aja jangan diceritain Mbak, nanti aja. Nah, ini rahasia ini. Rahasia nanti akan diungkap sesaat lagi. Kita akan kembali lagi. Oke? Nih, bahan yang katanya tadi minta dibikinin jas hujan ya Mbak ya. Nggak apa-apa, ntar kita coba aja Mbak jas hujannya bikin. Nah, Mbak R tadi mau cerita soal produksi yang baru nih. Untuk yang bahan yang katanya biar gampang dibersihin dengan disinfektan dan segala macam. Nanti bentuknya backpack kah? Backpack yang bisa unisex gitu atau mau gimana Mbak? Atau banyak model? Nah ini Masih dipikirin dirembukin. digodok? Oh dirembukin, Masih ya. dirembukin. Karena kalau seperti tadi Yang- kalau Dharma maunya gede, Ha-ha. Dharma Nena bilang Maunya yang yang kecil aja. kecil." Sekarang orang tuh nggak bawa barang banyak-banyak. Cuma kalau kekecilan saya juga nggak suka, kegedean juga nggak suka, saya suka yang sedang. Nah. Jadi kita masih mau bikin yang mana ya, lagi lihat trennya, mereka akan suka yang Tapi kalau menurut saya nih, Mbak R yang pasti kepilih. Karena apa? Sekarang kita bawa barang di dalam tas itu nambah loh Mbak, disinfektan, ya kan, hand sanitizer. Terus bawa kantong belanja. Nah, Ya itu kan? benar, kantong belanja. Itu lumayan dilipat-lipat juga Iya. makan tempat. Mbak, nggak bikin kantong belanja yang kemo Mbak, tactical, Kemo. bikin dong lah. Iya, bisa. Ntar saya bantuin jualin. Teman-teman saya tuh banyak yang butuh kantong belanja, bener. Hey, tim, kamu ngiri. Nah, ya diaminin dulu, ada amin. Amin. Ya moga-moga ya Mbak ya jalan nih Mbak ya. Tapi saya yakin sih kayaknya Mbak R nih pilihannya yang sedang ya Mbak ya. Iya, kalau saya sih senang yang sedang. Yang sedang. Karena sekarang saya kayaknya nggak bisa bawa barang sedikit, malah ada ini itu. Iya, itu, sekarang semuanya gini jadi- misalnya kita nggak pergi liburan sehari-hari aja yang buat day use gitu ya, tasnya kita bawa, pasti nanti kita ada tuh bawa itu kelihatannya banyak tapi ternyata itu yang kita pakai sehari-hari. Iya. Iya kan, kebutuhan, apalagi nih masker sekarang kita nggak bisa bawa cuma satu. Iya. Iya kan. Terus kadang-kadang saya suka bawa mas batangan dalam tas, sertifikat tanah, ya kan. Kadang-kadang terus tablet saya juga bawa masuk. Itulah yang muat ya Mbak ya, bener nggak sih? Iya kan? Hah? Iya, kadang-kadang suka pusing. Masalah sekarang ini ekonomi udah mulai membaik sih, insya Allah bisa membaik. Mbak, ini ya, kan tadi Mbak R bilang mau bikin si tas yang dengan bahan yang agak ada plastiknya. Ini yang polain tas, gambarnya sketch itu siapa Mbak? Mbak R nih kayaknya sih kelihatannya. Nggak ada sih Hah? sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya mau bikin tas itu ide dari mana? Biasa idenya ya kita cari referensi, Mm-mm. terus kita lihat model kalau ada yang ini yang kita suka. Ya. Kalau kita bisa dapat sampelnya, kita pakai buat contoh. Tapi kalau enggak ya kita kira-kira sendiri. Kita ngerancang tapi enggak yang benar-benar desain. Tapi seperti desain. iya rata-rata nih karena gue salah satu pelanggan dari Salut Bag juga, semuanya si barang-barangnya si tas-tasnya ini bentuknya bagus-bagus dan fungsional, ya Mbak ya, Iya. iya kan? Nah, gue bukan ini ya, ini karena bisnis ini kebetulan punya temen, gue harus bantuin temen gue bisa sukses, ya kan Mbak ya? Nah, hah? Kagak, salah satu bentuk support produk lokal adalah lu beli barangnya.
Jangan lo minta gratis. Masalahnya Dharma yang ngasih ke gua. Jadi salahin Dharma, jangan salahin gua. Iya kan? Nah, terus Mbak, sampai di mana tadi? Ini gara-gara si produser kita itu. Jadi yang motornya baru. Gila, baru jadi produser channel YouTube yang belum tayang ini, dia udah beli motor baru. Iya, hebat produser gua. Ini berikutnya apa nih? Gue lupa nih, ini masih lanjut. Mana? Tadi kan pola udah tadi. Ya udah. Oh iya. Oke, jadi gini lanjut ya Mbak. Tas itu kan memang dibikin harus yang fungsional ya Mbak ya. Jadi bisa bawa, misalnya bisa bawa buat baju, misalnya kita pergi sehari 2 hari atau buat kerja. Yang buat tas kerja akan diproduksi lagi nggak sih Mbak kira-kira ke depannya? Kalau banyak permintaan akan diproduksi. Akan diproduksi ya. Jadi nanti saya minta orang-orang pada minta deh biar produksi lagi Mbak. Iya kan, jadi kan. Iya, tergantung ini Permintaan. demand pasar. Nah, sama gini Mbak. Yang namanya promosi bikinan tas dari Salut ini kan memang harus berpromosi, salah satunya di Instagram. Nah, apakah itu sukses banget Mbak dapetin klien di sosial media? Alhamdulillah iya. Karena terus terang kita penjualan terbesar itu dari Instagram. Wow. Sosmed lainnya. Dari Instagram itu kita bisa dapat dari perusahaan-perusahaan untuk order buat berapa ratus gitu. Wih, gila. Berapa ratus lah, kalau tas yang kecil bisa 1.000. Mm-mm. Pouch gitu Ya. mereka bisa order 1.000. Itu kayak mereka kebanyakan bikin tas yang agak besar atau yang modelnya clutch atau yang pouch atau gimana? Macam-macam, tapi kebanyakan sih clutch sama kayak buat outing. Oh iya betul. Buat outsider. Iya, Yang betul. ransel. Yang ransel. Kebanyakan sih gitu. Itu Souvenir. untuk souvenir ya. Banyak banget ya Mbak ya. Iya. Klien-klien kalau boleh tahu nih Mbak, sekarang ini udah ada lagi nggak sih yang baru? Selama pandemi udah mulai, ya PSBB udah mulai longgar kayak gini. Belum ada permintaan ya untuk tas. Memang kalau masker udah ada. Nah, jadi buat klien-klien, calon klien dari Salut Bag yang ada di luar sana yang lagi nonton channel ini, jangan lupa langsung pesan ke Salut Bag. Instagramnya apa Mbak? Salut. 3 Salutnya, salute itu pakai angka 3 di belakangnya. Bag sambung aja, ya. Itu nanti bisa dilihat di situ, ya. Nanti kita balik lagi ngobrol. Gue mau milih-milih masker dulu yang mau dibagiin buat teman-teman. Mbak Er, sebenarnya nih, gue penasaran itu adalah nama Salut Bag itu dari mana? Salut itu kan kayak pujian gitu ya sebenarnya. Ya. Itu awalnya dari mana sih nama Salut itu? Awalnya kita itu kan belum punya nama, gitu. Jadi kita produksi dulu, kita belum mikirin nama dan embel-embel bisnis lainnya gitulah. Oke. Nah terus jadi kita bikin, kita posting, kita jual lewat sosmed, pet atau mana. Oh dulu masih ada pet. Oh pertama di masih ada pet ininya, promosi ini ya. Ada di pet, di Facebook, di Instagram, terus dia gitu teman-teman kan, itu kan masih lingkungan teman pada beli. Terus bagus loh gitu, keren ini, gue salut ya sama lo, gitu. Nah terus Tuh kan bener pujian jadinya, dari temen-temen kan. jadinya pas ini apa ya, kita kasih nama apa ya, udah Salut aja gitu, Salut. Terus belakangnya E-nya kita ganti angka 3 dibalik. Karena bertiga, Karena kita bertiga. ada Mbak Er, Nena, Ya. sama Dharma. Ya. Wow, oh gitu Gitu. ceritanya. Jadi Salut itu awalnya tuh dari pujian temen-temen. Ah. Salut, wah gue salut malah. Wih, Iya. gue salut loh Mbak Er malah. Salut banget gue. Mbak Er, kita coba balik lagi soal klien nih Mbak. Mbak Er yang take care si klien untuk supaya kerjasama bisa lebih panjang itu Mbak Er, Nena atau Dharma? Sama-sama kita. Sama-sama ya, karena kadang-kadang kan pasti ada yang ini klien gua nih gitu misalnya, enggak ya, semua sama tuh ya. Sama-sama semuanya, kerjanya sama-sama. Ini gue seneng nih dapat cerita tentang usaha dari rumah ya, dari 3 orang yang punya pemikiran pasti beda-beda, tapi ini bisa berjalan karena yang tadi kita cerita kompromi kan. Iya. Nah Mbak, ini kalau dapetin klien nih, itu kebanyakan Mbak R sama Nena sama Dharma tuh dari sosial media atau pertemanan sebenarnya? Dari 2 itu, jadi dari sosial media dan pertemanan. Sosial medianya apa aja Mbak?
Instagram. Instagram tuh Salut Bag itu ya. Salutbag, Mm-mm. Salut ada angka 3. Iya, Salut SALUT 3. 3. Terus ada Facebooknya. Di Facebook ada Salut Bag juga. Tapi namanya dia Salut karena nggak bisa pakai angka. Oh, Salut namanya Salut, kalau di Salut. FB. Mm-mm. Terus udah gitu kita ada di Tokopedia. Oh, ada di e-commerce juga. Ya. Wih, saya belum tuh. Itu langganan e-commerce saya soalnya tuh. Moga-moga dia pasang iklan di sini. Tokopedia, Shopee, sama Tanda Mata juga ada. Shopee, Tanda Mata ada juga. Wih, yang paling laku jualan di sosial media apa? Di Instagram. Instagram. Klien terbesarnya Salut Bag itu dari Instagram, Mbak? Iya, Wih, terbanyak. terbanyak tuh, Mbak. Sampai sekarang masih ada nih ya? Masih. Masih ya? Nah, kan kita harus maintain klien, Mbak. Susah nggak sih maintain klien itu? Ya kita apa ya, lebih ke menganggap mereka teman kita, Teman, yang harus bagaimana juga gitu. Jadi lebih santai. Iya sih, ada yang tadinya klien akhirnya jadi teman Temen, gitu ya. iya. Atau misalnya yang temen-temen akhirnya jadi klien juga Iya. gitu. Dan jadi benar-benar usaha yang dilakukan sama Salut Bag dari rumah ini benar-benar berjalannya lewat sosial media sama dari mulut ke mulut ya, Mbak ya. Wih. Ini kalau misalnya soal produk, teman-teman ya yang nonton channel ini bisa langsung ngecek ke Salut Bag supaya yakin dengan hasil yang dibuat sama Salut Bag. Ya, ini gue dari tadi seneng banget sama vest ini ya, karena ini sebenarnya kalau nggak salah dibikin buat banditos. Banditos itu adalah salah satu komunitas airsoft gun terbesar, bahkan gue ada di dalamnya juga lah guys, gitu guys. Kode apa sih? Kode mulu, Mbak. Boleh nggak kasih tips buat temen-temen gimana sih caranya sebenarnya mau bikin usaha dari rumah? Apa yang harus dilakukan supaya usahanya itu bisa panjang gitu? Yang simple aja sih, Mbak. Gimana, Mbak? Tipsnya? Tipsnya kalau kita bekerja sama, berpartner, itu memang akan ada kendala-kendala, ada konflik. Intrik itu pasti ada. Iya. Nah, itu yang kita harus bisa menyiasati, bisa aja ya maksudnya mungkin berkompromi di situ ya. Berkompromi di situ gitu. Jadi kita bisa jalan bersama. Kalau bisa tidak ada keegoan dari masing-masing, ya kan. Jadi kita kerjasama, semua kita kerjain bersama, nggak ada ini punya gue, ini punya gue, gitu. Itu nanti akan jadi konflik. Makanya kita kalau di Salut kita kerjain bersama, ada klien, berarti klien bersama. Kita kerjain kerjaannya sama-sama. Ya. Jadi harus punya sense of belonging ya untuk satu brand. Ya. Itu ya, Mbak ya. Wih, tuh, jadi gini, kalau misalnya lo mau bikin usaha dari rumah, apapun bentuk usahanya, sekali lagi itu tipsnya. Kalau lo berpartner, ya kadang-kadang ada yang bikin usaha hancur itu gara-gara berpartner itu, ya nggak satu kepala gitu loh. Ya kan emang iya, ego. Makanya egonya harus disingkirin dulu. Jadi teman-teman pokoknya jangan lupa, sekali lagi kalau mau buat usaha dipikirin dulu usahanya apa, berangkat dari hobi lo, kesukaan lo, ya akhirnya bisa nanti berbuah. Tapi jangan mau instan, semuanya harus berproses. Ya. Itu dia. Mbak, Instagram silakan hubungin Salut Bag. Silakan lihat di Instagram. Terus nanti bisa masuk ke sosial media yang lainnya. Silakan buat teman-teman kalau misalnya naksir banget sama produk-produknya Salut Bag langsung pesan. Untuk masker-masker juga bisa dipesan dari sekarang, ya. Saya terima kasih buat Mbak R. Terima kasih. Channelnya udah habis, Pak. Oh, udah habis ya? Udah. Kita sama sutradara sama produser harus sudah off. Nanti kita ketemu di channel berikutnya. Oh, di channel berikutnya. Episode berikutnya maksudnya. Oh, punya channel lagi. Hah? Ada nanti mau bikin lagi? Hah? Jangan lupa subscribe kan? Like ya ini ya. Aduh, sorry kita bukan YouTuber sih. Itulah untungnya kita. Iya nggak? Hah? Ya, nah tuh. Oke.
See you. Mbak Er, makasih ya Mbak Er ya. Dharma, terima kasih Dharma. Ini Dharma nggak nongol sih. Padahal gue Dharma tuh foto model loh Mbak ya. Iya. Ada di mana-mana dia. Model hits. Model hits.